kuasa-Mu. Pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu, Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Kami rindukan jamahan-Mu bagi setiap kami yang ada ya Tuhan. Kami boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita dan ketundukan kepada Engkau. Hikmat, akal budi, kuasa yang daripada Tuhan kami rindukan di dalam setiap pelayanan kami. Baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang makan firman Tuhan. Bahkan kami semua, kami dipakai oleh Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Menyembah Engkau dengan segala kekudusan kami, dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Menyerahkan umat-umat-Mu yang masih ada di rumah, yang dalam perjalanan, bawa kehidupan mereka, hantar mereka sampai di tempat ini. Kami bersama-sama boleh memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kau tahu setiap kerinduan kami, Kau tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan Yesus saja yang senantiasa bertindak, yang memberikan kemenangan, yang harapan bagi kami. Terima kasih dalam surga. Kami yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Tuhan sembuhkan supaya kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan memimpin ibadah ini ya Tuhan, mulai awal hingga akhirnya. Kuasa-Mu yang bekerja, kuasa-Mu yang menjaga, kuasa-Mu yang melindungi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan, kami siap mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Cik, cik, cik. Puji Tuhan, mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita akan menyembah Tuhan. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dan bersama-sama dengan kita dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selama
kasih Yesus. Tak akan berubah, kekal selamanya. Kami percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Amin Yesus. Sampai bila putus, tak harap terjatuh tanpa seizin. Amin. Terima kasih Yesus. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Kami yakin ya Tuhan. Kami percaya kepadamu. Dia menenangkan dan memeliharaku. Seumur Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai bila putus, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjagaku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Seumur Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Seumur hidupku. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami meyakini pujian ini bahwa Engkau selalu ada dan selalu menolong kami dalam segala keadaan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Apa yang terjadi dalam hidup kami, apa yang kami alami saat ini semua adalah berkat kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Biar Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Saat ini kami akan menyembah Tuhan, kami akan memuji Engkau. Kami rindukan kehadiran-Mu menjamah kami, memuaskan kami, menyegarkan kehidupan kami. Kami lebih dekat, kami lebih berharap, kami lebih bersandar lagi kepada Tuhan. Karena segala perbuatan Tuhan yang ajaib Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Kami siap memuji nama-Mu. Kami percaya Engkau akan menjamah kami semua, memberikan sukacita kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini mulai awal hingga akhir. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Saya serahkan pada Mas Yohanes. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah pada hari ini. Terima kasih atas berkat yang diberikan Tuhan pada hari ini, kasih-kasih yang diberikan, di mana kita semua dapat berkumpul bersama, semua karena kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan kekuatan, memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Kasih Allah Tak Berkesudahan.
selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari kita angkat tangan kita dengan sorak lakukan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sorak-sorai ku kan menari, dengan sorak memuji. Pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja. Selamanya berikan pujian bagi Tuhan. Sungguh benar bahwa kasih Allah benar-benar tak berkesudahan di hidup kita. Amin. Kita lanjutkan pujian kita dengan mata, pernah lihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah timbul telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Rasanya tak berubah, tak terlihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati.
dan selamanya. Sudah Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang, dulu sekarang, dulu sekarang. Kasihnya tak berubah. Silakan duduk saudara-saudara. Saya berikan ruang kesaksian untuk saudara-saudara sekalian yang ingin menyaksikan kasih Tuhan. Sambil menunggu kita nyanyikan Sungguh Nyata. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguhnya terkasihmu sepanjang hidupku. Kami udah semuanya bangkit berdiri. Kau tebus dosaku. Sungguhnya terkasihmu sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau telah menebusku. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang setia, hanya kau yang termegah. Walau badai berhadap dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia, hanya aku selamanya. Sungguh nyata kasihmu sepanjang hidupku. Dengan darahmu tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu sepanjang hidupku. Dengan hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasihmu sepanjang hidupku. Dengan darahmu tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu sepanjang hidupku. Dengan hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Jika nggak ada yang menyaksikan Tuhan, kasih Tuhan, kami percaya bahwa kasih Tuhan pasti melimpah di hidup kita semua setiap hari dan akan sampai selamanya. Kita siapkan hati kita
untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan penyembahan kita dengan hati yang tulus. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Kau mengurapi saat ini. Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau mengurapi saat ini, Tuhan. Mari kita dengan segenap hati nyanyikan ini, dengan tulus kita nyanyikan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi kan, ya Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau mengurapi saat ini, saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, saat ini, saat ini Tuhan. Mari kita puji, mari kita sembah Dia, mari kita lakukan Dia. Dengan segenap hati kita memuji namanya, kita sembah. Haleluya. Terima kasih.
Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Dan kurindukan selalu jamahan-Mu, lawatan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk terus memimpin kami, membimbing kami untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami yakin dan percaya Tuhan. Saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tempat ini, menjamah kami, mengurapi kami dengan kuasa yang dari Tuhan. Untuk kami ini lebih hari lebih sungguh-sungguh, lebih setia, lebih taat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu senantiasa ada di hati kami, di pikiran kami, untuk terus bisa memimpin kami, membaharui hidup kami, untuk semakin layak dan semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami, doa sembahyang kami Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan kalau pada saat ini kita sudah masuk di minggu yang ketiga ya, di tahun 2021, di mana hari-hari ini ya banyak orang diperhadapkan dengan kecemasan, dengan ketakutan, dengan keadaan situasi yang terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang mungkin meramalkan, bahkan meramalkan hal-hal yang tidak baik, yang membuat lemah, yang tidak ada gairah, tidak ada semangat, yang bisa mempengaruhi banyak orang di hari-hari ini. Apalagi kita ada di awal tahun. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebenarnya sudah tersirat di dalam firman Tuhan
apa yang akan terjadi menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Itu akan ditandai dengan berbagai macam hal yang terjadi. Kesulitan, kesukaran, peperangan, kemudian kematian, bencana, gempa. Itulah yang terjadi di dunia yang saudara tempati. Itu sebabnya dunia yang kita tempati itu hanya sekedar singgah saja, kita hanya sementara menumpang. Itulah sebabnya jangan sampai kita melupakan yang terutama, yang penting di dalam hidup ini. Banyak orang menjaga, mengutamakan bagaimana pekerjaan, kesuksesan, keberhasilan, sampai melupakan Tuhan. Itu yang sesungguhnya yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Bahkan semua itu nanti kita akan tinggalkan. Untuk itu firman Tuhan kali ini kita akan membuka di dalam Amsal 17 ayat 22. Ini tentang hati, ya. Amsal 17 ayat 22 yang perlu kita jaga, yang perlu diperhatikan dalam setiap kehidupan kita. Kita baca bersama-sama Amsal 17 ayat 22. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati ini pusat kehidupan manusia. Mengapa Amsal Soleman menulis? Ini merupakan ungkapan dari Amsal, dari Nabi Soleman yang terkenal. Sampai-sampai ayat ini digubah, ya saudara, menjadi satu pujian, ya. Ada yang menyanyi hati yang gembira adalah obat. Jadi penulis kitab ini, kitab Amsal ini benar-benar, ya, kalau kita ini diberi hikmat Tuhan yang luar biasa, ya, seorang penulis ini diberi hikmat untuk dapat menuliskan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Kenapa? Kita perlu hati ini kita jaga. Hati ini dibuat supaya kita bergembira. Firman berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal melihat bahwa obat yang paling manjur dalam menghadapi banyak masalah adalah apa? Hati yang gembira. Saudara, apa alasannya? Obat yang paling manjur itu hati yang gembira. Karena kita, ya, setiap hari diperhadapkan dengan kesulitan, kita diperhadapkan dengan kesusahan, kita diperhadapkan dengan kepedihan, kita diperhadapkan dengan beban berat, kita diperhadapkan dengan ketakutan, kita diperhadapkan dengan kekhawatiran, kegelisahan, mungkin ketidaktenangan, mungkin rasa malu atau rasa bersalah, atau kita mungkin dibuat malu oleh orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi obat yang paling manjur dalam menghadapi banyak masalah adalah hati yang gembira. Mungkin kita dibuat sedih dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Bisa istri, bisa suami. Karena tidak ada satupun yang sempurna. Mungkin dari perkataan membuat sedih, membuat gelisah.
maunya ini, yang situ maunya, jadi maunya sendiri. Harapanku ini, harapanmu saudara, tidak bisa menyenangkan. Dan kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, kemudian hati kita mulai resah, hati kita mulai gelisah dari persoalan, dari perkataan, dari orang lain, dari banyak hal, dari keuangan, dari pekerjaan. Kalau kita tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengendalikan diri, A'agim aja pernah berkata, jagalah hati, jagalah hati. Yosua juga sebelum menyeberang untuk menuju tanah Kanaan harus melewati sungai Yordan. Supaya kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Firman Tuhan di awal tahun juga kita diingatkan. Supaya hati kita ini dibuat gembira, bersuka cita. Hari-hari ini apa beritanya? Saudara, nggak ada yang nyaman, nggak ada yang aman di dunia ini. Di darat bisa tabrakan, di udara juga bisa kecelakaan. Lereng gunung juga gunung bisa meletus. Kemudian apalagi ya? Saudara yang dikasih Tuhan, di dunia ini tidak ada tempat yang paling aman dan nyaman. Oleh sebab itu hal yang utama, hal yang penting, cari Tuhan, andalkan Tuhan, buat Tuhan hadir di dalam hidup kita. Bukankah semua itu ya, yang menggerogoti kegembiraan yang kita katakan tadi, karena diperhadapkan setiap hari dengan kesusahan. Susah karena keuangan, susah karena persoalan rumah tangga, susah karena pekerjaan, kesulitan, kepedihan, beban berat. Jadi kalau kita ya semua digerogoti, ya hati kita gak gembira, hati kita digerogoti dengan hal-hal yang sementara ini, saudara yang dikasih Tuhan. Jika kegembiraan telah dirampas oleh beban-beban seperti itu, maka setiap hari orang yang demikian akan menjalani hidupnya dengan patah semangat. Sama sekali tidak mempunyai semangat hidup. Saudara, kalau saudara dikecewakan dengan orang di sekitar kita, ini orang ini kok nyakiti ya, gak gelem dilarani, nyakiti, ngelarani ya. Kemudian kalau kita nggak ngontrol, nggak menjaga, kalau hari-hari ini penyakit yang berbahaya membuat kematian itu sebenarnya bukan penyakit A, B, C, D, penyakit ketakutan. Apalagi kalau sakit sekarang ini, semua takut, nggak mau ke rumah sakit. Nanti dianggap apa? Corona. Nah, saudaraku, ketika mengalami sakit, ketika mengalami kelemahan, itu butuh hati yang gembira, hati yang kuat. Apa yang membuat iman lemah, imunnya turun, kemudian drop, kemudian kita akan mudah terserang virus, terserang penyakit, karena daya tahan kita tidak ada. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, usahakan menguasai, jangan sampai terpengaruh, buat hati kita bergembira. Amin. Apalagi kalau kita nggak ke gereja, nggak ke rumah Tuhan, waduh, persoalan terus diperhadapkan tiap hari. Seperti HP kita nggak dicas, kita nggak ada kekuatan, kita nggak ada daya. Jadi membuat lemah, membuat drop, imunnya jadi lemah, kemudian daya tubuhnya akan merosot dan mudah virus akan masuk. Ya. Padahal semangat hidup itu merupakan bahan bakar. Jadi semangat hidup itu merupakan bahan bakar yang sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk bekerja, untuk beraktivitas. Kalau kita sudah tidak ada bahan bakar, kalau kita sudah tidak ada semangat,
Semangat patah, tak berdaya, itu akibat apa? Persoalan, kesulitan, kesukaran. Kemudian kalau hati kita kemudian ngenes, dapat dilihat. Kalau wajahnya itu sudah koyok kates, lesu, kemudian koyok gak enak gairah ini. Udah kelihatan itu. Keuangan, rumah tangga, anak, masalah itu tedek bengek, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi mari saudara yang dikasih Tuhan, kita juga berusaha supaya orang lain juga berbahagia. Kadang-kadang dari omongan saja. Kita ngomong begini, kemudian jawabannya apa? C, D. Sebenarnya harus dijawab itu. Jawabannya A. Orang jawab yang D, kemudian merongkol, sakit hati. Itu bisa. Karena sekitar kita bisa membuat kita jadi lemah, tidak berdaya. Kemudian di sini keras, jengkel, saudaraku. Nah kemudian ndang mati, saudaraku. Udah jelas itu. Stroke, darah tinggi. Loh, sakit yang paling bahaya itu pikiran. Mungkin mikir A, B, C, D. Waduh, sing kini guru mari, sing kini. Udahlah, serahkan sama Tuhan. Amin. Nah, saudara, hati yang gembira itu menjadi kunci seseorang untuk bisa bersemangat. Kalau hati kita bergembira akan semangat kerja, ada sukacita. Meskipun ada tantangan, ada gelombang, ada kekurangan. Jadi semangat seseorang bisa menjadi penggerak, ya. Untuk apa? Melakukan aktivitas, untuk melakukan pekerjaan. Kalau nggak ada semangat, kerjaku salah, saudaraku, nggak bener, saudaraku. Itu pertama hati. Makanya perlu yang kita jaga ini, hati kita jaga. Sedangkan semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang. Waduh, lek tulang kering itu ya apa ya? Padahal tulang itu penyangga tubuh. Kalau tulangnya kering, wis. Saudaraku, contohnya ya, orang kerja yang muda sama orang yang tua, itu kalau bekerja itu semangatnya yang mana, saudaraku? Makanya masih muda tuh kerja tenanan, kerja apik-apik, sungguh-sungguh. Engko lek tua, wis kerja apa saja wis. Tenagane kurang. Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur ya, Pak Gunawan sekarang sudah mulai memperbaiki ya. Sebenarnya itu dulu sehat-sehat sih nome sak jane sik dhisik saudaraku, tapi memang mungkin berkatnya merusut terus. Bisanya tahun 2021 itu kemurahan Tuhan loh. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Pak Usum guyang-guyu omaku wis dadi wis mari. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Dan orang itu akan menjadi sama sekali tidak memiliki pengharapan. Kalau sudah tidak ada semangat, tidak ada harapan. Wis hanya mentok itu saja. Isone itu saja, enggak ada progres, enggak ada kemajuan. Dan orang yang tidak mempunyai pengharapan di dalam hidupnya adalah orang yang sudah menentukan langkah kakinya itu menuju kepada apa? Kegagalan, kesuksesan. Kalau sudah enggak ada gairah, sudah enggak ada semangat untuk meningkatkan produktivitas, itu saya percaya tidak ada. Wis paling wis kira iso, gak bisa, wis mancing nek ngene. Gak ada usaha, gak ada kemauan. Tapi kalau orang yang bersemangat, meskipun gagal, aku di usaha ini gagal, aku berusaha dan berusaha. Kemudian kita perlu menilai, kenapa aku gagal di sini? Kenapa aku gagal di sini? Kenapa aku gagal di sini? Mungkin ada sesuatu yang kurang, perlu dibereskan dengan Tuhan. Saya percaya kita semua nggak layak.
Kita semua banyak kekurangan, kelemahan. Apa yang perlu supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu yang penting saudara yang dikasih Tuhan. Amsal 18 ayat yang ke-14 ini tentang semangat. Mari saudara, biarpun orang berkata, tahun 2021 kemarin Mbak Kesi kirim video peramal menyampaikan akan terjadi gini. Alkitab sudah menulis jauh-jauh, memang akan terjadi di akhir zaman, masa-masa yang sukar. Tapi jangan sampai kita lemah, berhenti dari situ. Ingat, Tuhan akan memampukan menghadapi itu semua. Amsal 18 ayat 14 kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Banyak orang mencari kekuatan, orang pinter, dukun, dan lain sebagainya. Orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaan. Kalau orang sakit, perlu penghiburan, perlu kekuatan, perlu dikasih semangat. Kalau misalnya ono wong loro, awakmu kate mati paling, saudara yang dikasih paling loro hati. Tuhan jamah, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan terus kasih semangat. Kalau hatinya sudah gembira, nah imunnya akan naik, kemudian cepat sembuh. Kalau kita masih tertekan, ini bahaya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kemudian bisa hilang semangat. Ya. Kemudian siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Kalau hadir, saudara mengundang Dia hadir dalam hidup kita. Orang yang mengalami pergumulan seberat apapun, jika masih mempunyai pengharapan, orang itu akan bangkit. Orang itu akan mampu menyelesaikan semua persoalan, beban hidupnya dengan keberhasilan, dengan kesuksesan. Walaupun pergumulan, walaupun menghadapi tantangan, persoalan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, karena menjaga hati, menjaga hubungan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, kemudian Tuhan memberikan hikmat marifat. Kalau kita jauh dari Tuhan, Tuhan gak memberikan hikmat marifat. Usaha ini gagal, usaha ini gagal. Kalau kita ada Tuhan, Tuhan kasih hikmat marifat. Tuhan tuntun ini, Tuhan tuntun ini, Tuhan tuntun ini, dan kita akan menjadi orang yang berhasil. Saya percaya kita semua ingin berhasil. Tapi kalau kita nggak mau berusaha memperbaiki kehidupan kita, kita ada di dalam kegagalan, kita ada di dalam kecemasan, dan ujung-ujungnya nggak ada semangat, nggak ada gairah, dan kemudian habislah. Mungkin nggak bisa ini. Tapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang sukar bagi Tuhan. Bagaimana kita bisa mempunyai pengharapan yang teguh, saudara yang dikasih Tuhan? Dimulai tadi dari firman Tuhan, hanya satu saja yang kita baca tadi, dari hati. Jadi bagaimana supaya kita bisa mempunyai pengharapan yang teguh, yang kokoh? Dimulai dari hati yang bergembira. Jadi bagi Amsal di sini, hati kita bisa bergembira karena kita mempunyai hikmat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena kita mau berjalan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berjalan mengandalkan dengan pinter, ilmu dagang, kemudian kekuatan, kemampuan, ada saatnya lemah, ada saatnya tak berdaya. Sama seperti orang Israel, merasa hebat, merasa kuat. Ketika tertekan, baru Tuhan datang kepada Musa.
tolong bebaskan kami. Bukankah kita seringkali seperti itu? Setiap kita enak, kita menikmati berkat-berkat, kemudian kita lupa sama Tuhan. Baru kita mengalami sengsara, baru kita ingat sama Tuhan. Jangan sampai tunggu mati dulu. Justru kalau kita disadarkan, kita ingat kepada Tuhan. Mari tahun 2021 ini, saudara, lebih menguatkan, menjaga hati, imun, saudara. Jika hati sudah bergembira, saudara yang dikasih Tuhan, kita pasti akan mempunyai semangat. Kalau hati yang kita sudah bergembira, jangan sampai kegembiraan kita itu diambil oleh iblis. Dengan orang di sekitarnya, dengan permasalahan, dengan kesulitan-kesulitan, kemudian kita disadarkan, oh iya, aku keliru ya ngomongnya, oh iya, aku jatuh, baru syukur kalau diingatkan. Dan semangat yang muncul itu tidak akan mengeringkan tulang, tetapi menyegarkan tubuh kita kembali untuk apa? Untuk terus berkarya dengan penuh sukacita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang patah semangat itu akan melihat sesuatu yang dikerjakan itu gagal. Itu orang yang patah semangat. Merasa bodoh, ini orang yang patah semangat. Merasa tidak mampu mengerjakan apapun. Wis ora iso, aku mek ngene ae. Wis ora iso, enggak mau berusaha sini, enggak mau cara ini, enggak mau model ini, saudara yang dikasih Tuhan. Sudah merasa tidak ada harapan, merasa tidak ada peluang, dan tidak mau berusaha untuk menjalani. Jadi sudah mentok, wis stagnasi, pikirannya wis gagal. Tapi di dalam ajaran kita, gagal itu adalah sukses yang tertunda. Kita boleh gagal, kita boleh gagal, tapi aku akan berusaha, dengan Tuhan Yesus. Tuhan beri hikmat, Tuhan tolong. Oh, di sini buka jalan, di sini buka jalan, di sini buka jalan. Mari terus saudara setia kepada Tuhan. Di sini setiap pagi ada doa pagi. Saya setiap pagi di hari Senin sampai Sabtu doa pagi jam 4:15 itu sudah ada yang datang membaca Alkitab. Kemudian dimulai jam 4:30 kita pujian penyembahan. Kemudian kita berdoa. Itu setiap hari sudah dilakukan di sini. Mari tingkatkan yang sudah datang. Saya juga datang dari sana, bahkan saya sering tidur di sini. Kalau pulang saya jalan kaki sambil olahraga pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saudara jalan pagi, daripada kita jalan-jalan sana, banyak orang loh jalan-jalan, tapi kita jalan-jalan sambil berdoa, gak apa-apa wis doa. Padahal yang utama kok sambil berdoa. Doa sambil jalan, iya kualik. Kita jalan-jalan sambil berdoa, nah itu duniawi. Ya saudara yang dikasih Tuhan, berbeda dengan orang yang hatinya bergembira. Walaupun, ya ini orang yang bergembira ini, walaupun menghadapi kesulitan, walaupun menghadapi tantangan, walaupun menghadapi kerumitan yang amat sangat, orang yang bergembira ini akan berkata, aku dapat menyelesaikan perkara ini. Sekalipun sepertinya seperti benang ruwet. Saudara pernah benakne benang ruwet? Ayo, kadang-kadang wis pedhot ya. Nglurus satu-satu. Kabel iki lho kadang-kadang mlungker-mlungker lek gak ditoto itu saudara yang dikasih Tuhan. Aduh. Wis masalahne ruwet. Ruwet. Bagi Tuhan tidak ada yang ruwet. Nanti Tuhan akan selesaikan satu persatu. Ya, kami minta kemarin ada pembagian ayat Alkitab yang belum dapat nanti bisa dibagikan. Kami minta tante ayatnya nggak hafal. Ingat ayat apa? Mungkin nggak cocok berarti ayatnya. Pak Gunawan, silakan maju ke depan. Habis Pak Gunawan berdua, Pak Gunawan sama Mbak Kesi hari ini. Lupa apa enggak ayatnya?
Berarti kalau lupa ayatnya gak cocok wis. Ingat ayatnya. Ada nanti bukakan di sini. Nanti dibaca di sini. Pak Gunawan di situ aja baca dari situ. Yang baca yang punya ayat. Ini tolong kasihkan. Berdiri baca. Nanti bukakan di sini. Loh, punya Mbak Kesi dulu, ayo. Ya, silakan berdiri. Enggak anu ayatnya. Lah ya itu loh Om, maksudnya orang yang beriman, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Oh, orang yang beriman, anak cucunya tidak Dulu meminta. Dulu aku muda. Sekarang aku jadi tua. Ya. Dan dulu aku muda, sekarang sudah tua, tetapi tidak pernah didapati orang yang jalan benar apa? Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta ya. Tidak pernah meminta roti. Dulu aku muda. Pak Gunawan. Kalau Mbak Kesi tadi tolong bacakan, bukakan di Mazmur 37 ayat yang ke 25. Mbak Kesi baca lagi Mazmur 37, mungkin ini ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Ayo cepat. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Puji Tuhan. Mbak Kesi tahu njaluk-njaluk wong? Jangan sampai lah utang ya. Lah gak masalah, lah utangku kabeh aku dhewe yo tahu kok. Kan njaluk Memberi, Mam, dari banyak memberi. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta. Kita amini ini. Kita amini. Kalau kita di luar ini berarti ada yang kurang dalam hidup kita. Pak Gunawan, ayatnya apa? Lupa. Tentang apa? Maksudnya tentang apa? Berarti ketemu nanti. Ayo, tentang apa? Siapa yang bawa, yang ingat? Ya Bu Sri, ya Bu Sri, ya Bu Sri Pak Koco. Ayo kasihkan mic-nya Bu Sri. Ini ayatnya cocok ini mesti ini. Silakan berdiri Bu Sri. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Terima kasih. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Ya, ada apa? Nikmat. Itu ada hubungannya dengan firman Tuhan tadi, ada kebahagiaan, ada kegembiraan. Saya percaya Mbak Bu Sri itu pernah susah, pernah sedih, pernah sakit, tapi Tuhan menunjukkan semuanya itu. Intinya Tuhan tetap memberikan sukacita, memberikan nikmat. Ya, nggak mungkin susah terus sedih terus. Pak Koco, Bu Sri iling enggak? Oh iya wis, ayatnya gak cocok berarti. Bu Samuel, oh belum ngambil.
Oh, nanti masih ada ayatnya. Dua pulang. Oh, berarti taruh sini terus sebenarnya. Terus Yesi. Nah, yuk. Habis ini sudah. Nanti minggu depan lagi. Apa ayatnya? 2 Korintus 9 ayat 12. 2 Korintus 9 ayat 12. Ya. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Puji Tuhan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, ya, pelayanan kasih, pemberian itu waktu, tenaga, pikiran, apa yang kita lakukan bukan hanya mencukupkan untuk keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, intinya apa? Ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan memberi sehat, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi rezeki, pasti Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, sampai di sini dulu. Nanti yang belum mendapat silakan maju. Udah, oh ya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Pujiannya apa? Terakhir, firman Tuhan. Bukan yang terakhir, sebelumnya. Singer bisa maju ke depan. Bukan, sebelumnya. Atasnya. Firman Tuhan penyembahan. Ya, bukan. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama, hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan hati, hanya satu nama, hanya satu saja nama Yesus yang sanggup menolong saudara, menguatkan. Tak terperi nama Yesus, nama Raja segala raja. Dengan sungguh-sungguh apabila hati kita lemah tak berdaya, bila hati kita, inilah kami yang pernah mengalami kelemahan, bahkan iman kita jadi lemah tak berdaya. Bila iman kita bagai tembok, masih ada harapan, harapan yang pasti, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya.
satu nama yang menguatkan, yang menggetarkan hati. Getarkan hanya satu yang nama yang menegarkan. Hanya satu nama yang menegarkan hati. Hanya satu nama Yesus. Hanya satu nama yang indah tak terberi. Amin, amin. Indah tak terberi. Nama Yesus, nama Raja segala raja. Hanya satu nama kita imani, kita percayai. Nama yang menggetarkan hati, yang menggetarkan hati. Hanya satu nama, hanya satu nama yang menegarkan hati kami yang lemah. Menegarkan hanya satu nama, hanya satu nama. Indah tak terberi. Nama Yesus, nama Yesus, nama Raja segala raja. Nama Yesus, nama Yesus, nama Raja segala raja. Kita sembah. Haleluya. Yes, kita sembah Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Satu nama yang indah, satu nama yang tak terberi, satu nama yang sanggup. Nama Yesus yang sanggup menguatkan, meneguhkan hati kami yang lemah, yang hancur. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah kami butuh Engkau. Ampuni kami kalau kami menjauh dari Engkau Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya satu nama yang menggetarkan hati. Hanya satu nama yang menggetarkan hati. Hanya satu nama indah tak terberi. Nama Yesus, nama Yesus, nama Raja segala. Hanya satu nama. Ibu Samuel maju ke depan untuk berdoa. Hanya satu nama yang menegarkan hati. Hanya satu nama. Ibu Samuel bisa maju ke depan. Satu nama menegarkan hati. Satu nama
Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa dalam surga. Amin. Haleluya Yesus. Kami sungguh sangat Terima mengucap kasih, syukur Tuhan pada saat hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih. Karena Engkau telah berkata-kata kepada kami Terima kasih Yesus. bahwa kekuatan kami hanya datangnya dari Engkau. Yesus. Amin. 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 Yesus. Kalau kami dalam keadaan lemah, keadaan sakit, Haleluya. keadaan jatuh, tapi Engkau yang memulihkan semangat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik dalam hidup Amin. kami Amin. semua. Haleluya. Dan kami percayakan hidup kami hanya kepada Engkau. Engkau yang memulihkan keberadaan kami. Engkau yang memulihkan imun semangat kami. Di tahun 2001 ini kami hanya terus berharap dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah terlebih lagi iman percaya kami Tuhan, agar kami tetap kuat di dalam Engkau. Engkau memberikan iman yang kuat kepada anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Banyak masalah persoalan datang, tapi Engkau yang menolong kami semua. Dengan kekuatan dari Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah penuh penolong bagi kami semua. Karena kami hanya berharap di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Pakai terus hamba-Mu, urapi terus dengan kuat kuasa-Mu. Pakai lebih heran lagi dalam pelayanannya. Dan kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan. Sambil korban persembahan dijalankan, kita nyanyikan Jangan Lelah. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran kita semua, atas pengorbanan, persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Tuhan Yesus sendiri yang akan membalas, memberkati kita semua. Mengucapkan selamat tahun baru kepada Mbak Haryani
Ya, karena baru ketemu hari ini, selamat tahun baru, kiranya Tuhan memberkati. Ya, selamat Natal dan tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang belum mendapat ayat emas bisa minta sama tante. Yang belum mendapat ayat emas ya, untuk tahun 2021 bisa milih di situ. Ya, pengumuman doa pagi setiap hari Senin sampai 1 ya, jam 4:15 di sini sudah ada yang membaca Alkitab. Kemudian untuk hari Selasa, Rabu dan Jumat ada mesbah doa di tempat ini jam 6 sore. Ya, untuk hari Kamis latihan musik. Ya, biasanya Nathan semangat, kemarin nggak datang. Kemarin yang latihan keyboard Meme sama Ipi sama Noel, ya latihan ngedrum kemarin. Ya, nanti sekali waktu ditampilkan bergilir. Ya, yang kalau sudah layak nanti ditampilkan pujian pas hari Minggu. Ya, si kaku, kemeng diajari. Kemudian saudara, kemarin ada jemaat yang usul kerja bakti ngecat, wis enggak usah. Nanti lebih baik nanti kalau ada khusus persembahan untuk ngecat gitu aja. Ya, jadi nanti biar kita tukang saja. Kalau ada nanti langsung aja persembahan untuk bangunan gitu aja. Kalau mau kita nggak usah kerja bakti nanti, soalnya perlu pelamir, nggak ngerti kita, nanti yang biar tukang saja sambil mengumpulkan kas lagi. Nanti kalau kasnya kumpul nanti bisa kita mengerjakan ngecat. Ini putih semua ya. Kemarin saya dinyek sama tukang saya, Pak Sis, catnya gak cocok Pak, itu Pak ganti aja sing hijau daun atau pink Pak, disesuaikan dengan keramik. Ora apa-apa, pilane tante iki. Kuning nyolok melok wis gak apa-apa, ben lek anu diganti lagi. Ya. Cat putih tapi cat dalam. Ya. Ya nanti catnya sudah ada, tinggal ongkos tukang saja. Ya. Sama listrik di belakang belum disambung, pelan-pelan saja. Ya. Nanti kalau sudah disambung di belakang sudah di putih, nanti saya tidurnya di belakang, nggak tidur di sini saudaraku. Di sini tuh selama ini saya tidur di sini. Saya sering tidur di sini kalau malam saudaraku. Ya, saya sambil nyeting, noto supaya hasilnya bersih. Selama ini belum maksimal karena kita masih belajar. Jadi kita ketemu pada hari Minggu di tempat ini. Doakan nanti supaya tahun 2021 ini bisa Natalan di tempat ini. Untuk tahun depan ya. Di tahun ini kok, tahun depan. Ya, mari sama-sama kita berdiri, kita akan akhiri. Oh ya, kos sosial perlu ini. Banyak yang lupa ini. Selamat siang. Selamat pagi. Kami minta waktu untuk menyampaikan kas sosial tahun 2020 atau tahun yang lalu, karena tahun 2021 belum ada apa-apa, masih kosong. Sehubungan dengan ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saldo kas tahun 2020 atau tahun lalu saldonya 1.697.000. Banyak ya, 1.697.000 pada saldo tahun lalu 2020. Mungkin ada yang bertanya, ini masih utuh enggak kira-kira saldo yang 1.697.000 ini? Menjadi ditambah tahun lalu 1.697.000, terus ditambah tahun 2020 560, gitu loh maksudnya saya. Yang tahun lalu sebelumnya tahun 2020, berarti 2019 ke sana ya ada tambahan 200. Tahun 2020
560. 560 itu dari dari kas sosial per bulan 10.000, atau yang bisa lebih dari 10 monggo, itu loh maksud saya. Nah, ini ada masukan 560. Kenapa kok hanya 560? Karena hanya berjalan 6 bulan. Nah, ini masuk. Ya, memang ada kendala corona sehingga berhenti sampai bulan 6. Mungkin kalau yang ada sampai Desember, ya syukur mungkin bisa dimasukkan di tahun 2021. Sehingga menjadi total kas kita 2.257. 2.257 pengeluaran di tahun 2020. Pengeluaran di tahun 2020. Pengeluaran ini perincian perlu saya baca atau globalnya ya. Kalau saya baca ini ada 7 poin. Poinnya ada 7, tapi globalnya ya. Kalau globalnya pengeluaran tahun 2020 1.965. Nah, ini kok gedemen pasti gitu. Tapi ini tidak perlu dibacakan ya perinciannya. Ya, pokoknya totalnya 1.965. Sehingga saldo kita di tahun 2020 ini tinggal saldo 20, karena 21 kan belum ada. Nah, ini 20 saldo tahun 2020 berarti 2.257 dikurangi 1.965, sisa saldo kita di tahun 2020 220 292. Ini ada uang 292 persis dengan pembukuan. Dengan pembukuan uang 292 dengan catatan sama uang yang ada di amplop ini. Ya. Ini saya mohon untuk minggu ini bisa dimulai untuk kas sosial per bulan 10.000 minimal maksudnya. Kalau bisa ya enggak lebih dari 10.000, enggak apa-apa, enggak memaksa, tapi minimalnya 10.000. Itu per keluarga aja. Biar enggak yang penting aktif tiap bulan ada masukan. Per keluarga bukan per orang, per keluarga 10.000 aja. Ya. Ini minimal. Biar ada masukan. Ini sudah saya bikinkan kotak-kotaknya juga di tahun 2021. Bisa dimulai hari ini nanti ya. Sehabis ibadah bisa bayar ke saya. Tapi kalau minggu berikutnya jangan saya nagih. Jangan saya mengingatkan, Pak ini kas sosial dikasihkan langsung gitu ya. Biar enggak saya, Bu, uang sosial. Biar saya enggak bawa buku terus nyodorkan gitu loh. Maksud saya. Ibu-ibu aja atau bapak-bapak per keluarga habis minggu ini langsung ngasihkan gitu aja. Pak ini Pak Koco misalnya, itu ya keluarga Pak Koco udah 10.000 udah. Ibu Sri enggak usah. Itu per keluarga. Itu harapan kami mulai hari ini atau minggu ini bisa berjalan lancar ya. Kiranya sekian. Sedikit kenapa kok bisa mencari saldo tahun lalu. Ini ada, kalau mau ingin pembukanya bagaimana cara mencarinya, kok bisa mencari di tahun tahun yang lalu itu ada lagi. Pembukanya habis ditutup kita buka lagi. Berarti saldo langsung lari ke kolom, ke kolomnya ya. Udah ya kiranya. Terima kasih waktu yang diberikan, kami berikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih Pak Usup, Komisi Kas Sosial. Puji Tuhan untuk
besok Minggu akan dilayani Pak Yuli bersama dengan WL-nya. Nanti dibantu Wahyu ada ya? Besok singer ya? Wahyu sama Mbak Nusdiana bantu singer dengan Mbak Lia. Ya, latihan pada hari Sabtu di tempat ini. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bab hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Nanti kita berdoa untuk Pak Samuel yang saat ini di rumah sakit lambungnya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kami sudah beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Kalau mungkin kami datang dengan kelemahan, dengan kecemasan, dengan keraguan, kebimbangan, Engkau sudah memberikan kekuatan supaya kami menjaga hati, supaya hati kami bergembira, supaya kami ada semangat, ada gairah hidup, sehingga imun kami meningkat dan iman kami juga meningkat, sehingga kami sehat, kami kuat, sehingga kami bisa menjalankan tugas, aktivitas, pekerjaan apapun, karena Tuhan Yesus saja yang memberi kekuatan dan kemampuan kami. Engkau memberkati para pelayan altar, musik singer WL yang sudah ambil bagian pelayanan. Engkau berkati, Engkau pakai lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Setiap persembahan pengorbanan milik Tuhan, kasus sosial, apapun yang sudah dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati keluarga, Tuhan Yesus memberkati rumah tangganya, anak cucu, memberkati mata pencariannya, mulai dari yang tani, ternak, tukang, warung, koperasi LPG, supir, wira swasta, petis. Tuhan tolong umat-Mu di tengah pandemi ini supaya diberi kelancaran, baik yang bekerja di toko. Tuhan berkati pekerjaan umat-Mu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, baik yang tukang, berkati mereka semuanya Tuhan Yesus. Kami berdoa, kalau ada yang lemah kuatkan, jalan buntu bukakan jalan, yang resah gelisah dikuatkan, diteguhkan hatinya. Khusus saat ini berdoa bersatu hati untuk Bapak Samuel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-Mu saat ini Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sakit lambungnya yang dialami, supaya disembuhkan. Kuasa mujizat-Mu masih ada. Beri semangat, beri gairah untuk sembuh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, setiap program kegiatan yang akan terus diadakan, baik doa pagi, doa Selasa, doa Rabu, dan doa Jumat, latihan musik, demikian juga anak-anak Kamis, Sabtu, sekolah Minggu, rencana remaja pemuda. Kami serahkan semuanya di tempat ini. Ada peningkatan, ada kemajuan. Terima kasih. Penyelesaian tempat ini supaya semakin hari semakin baik Tuhan. Tangan-tangan yang sudah ambil bagian berjeri lelah, Tuhan memberkati pengorbanan mereka untuk tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk penyelesaian pembangunan rumah Bapak Gunawan. Tuhan tolong supaya Tuhan memberikan kekuatan, tukang dapat bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan anak kami Pesah, kalau pada hari Selasa akan terbang dari Samratulangi
sampai Juanda dalam perjalanan pesawat yang ditumpangi supaya tiba di Surabaya dengan selamat oleh pertolongan Tuhan, bisa bertemu dengan kami jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita minta berkat. Kita pulang, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.